warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang kartu bank, payment point, dan bank garansi. Langsung saja kita lihat pada materi pertama, yaitu tentang kartu bank. Kartu bank atau biasa disebut dengan bank card merupakan transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank. Kartu bank ini dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana, cek, dan tabungan, atau bisa juga disebut dengan kartu debit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kartu bank. Jenis-jenis kartu bank ini ada dua. Yang pertama, kartu kredit, dan yang kedua, kartu debit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Yang kedua, kartu debit. Kartu debit merupakan kartu elektronik yang diterbitkan oleh bank sebagai fasilitas bagi pemegang rekening tabungan atau giro yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai transaksi perbankan di mesin ATM dan berbelanja di toko yang memiliki mesin gesek elektronik data capture. Selanjutnya, jenis-jenis kartu kredit. Jenis-jenis kartu kredit ini ada 4. Yang pertama, jenis kartu kredit berdasarkan limit. Yang kedua, jenis kartu kredit berdasarkan fungsi. Yang ketiga, jenis kartu kredit berdasarkan wilayah berlaku. Dan yang keempat, jenis kartu kredit berdasarkan afiliasi. Yang pertama, kita akan melihat jenis kartu kredit berdasarkan limit. Yaitu yang pertama ada kartu kredit silver. Kartu kredit silver ini memiliki limit yang paling rendah, yaitu sekitar 4 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Umumnya, kartu kredit silver ini dapat diajukan oleh nasabah yang memiliki penghasilan 3 juta rupiah per bulannya. Yang kedua ada kartu kredit gold. Kartu kredit gold ini memiliki limit sekitar 10 juta rupiah hingga 40 juta rupiah. Pada umumnya, kartu kredit gold ini diajukan oleh nasabah dengan penghasilan sekitar 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per bulannya. Yang ketiga yaitu kartu kredit platinum. Kartu kredit platinum ini memiliki limit kartu sekitar 40 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Umumnya, kartu kredit platinum ini dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilannya minimal yaitu 180 juta rupiah per bulannya. Yang keempat ada kartu kredit titanium. Kartu kredit titanium ini sangat terbatas kepemilikannya. Tak semua orang yang bisa mendapatkan kartu kredit titanium ini. Karena hanya orang yang diundang secara langsung oleh banklah yang akan mendapatkan kartu kredit titanium ini. Karena proses kepemilikannya itu dipilih oleh bank, sehingga kita tidak tahu pasti apakah yang menjadi persyaratan dari kartu kredit titanium ini. Yang pastinya penghasilan bagi orang yang memiliki kartu kredit titanium ini yaitu penghasilannya tinggi dan catatan kekayaannya itu mencapai nominal tertentu. Yang kelima yaitu kartu kredit spesial. Kartu kredit spesial ini tidak tersedia secara general. Seperti misalnya kartu kredit dengan brand Visa yang mengeluarkan kartu kredit Visa Signature dan Visa Infinite. Kartu kredit Visa Signature dan Visa Infinite tidak mudah diperuntukkan bagi kalangan yang biasa-biasa saja. Karena kedua kartu tersebut diperuntukkan bagi mereka seperti pengusaha besar yang memiliki aset miliaran rupiah, pengacara terkenal, dan dokter terkenal. Selanjutnya yaitu jenis kartu kredit berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada credit card. Credit card atau disebut juga sebagai kartu kredit berfungsi sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang ataupun jasa di mana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan dan ditambah dengan bunga bulanan. Yang kedua ada charge card. Charge card berfungsi sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang ataupun jasa, di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Yang ketiga ada cash card.
Cash card memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat strategis seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan wilayah perkantoran. Yang keempat yaitu check guarantee card. Check guarantee card pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa, terutama di Inggris. Di samping itu, kartu tersebut juga dapat digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM. Selanjutnya, jenis kartu kredit berdasarkan wilayah berlaku. Yang pertama ada kartu kredit nasional. Kartu kredit nasional ini hanya berlaku dan bisa digunakan dalam satu wilayah tertentu. Misalkan seperti di Indonesia, maka kartu kredit tersebut hanya bisa berlaku dan digunakan di wilayah Indonesia saja. Yang kedua ada kartu kredit internasional. Jenis kartu kredit internasional ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang dapat berlaku di seluruh dunia. Selanjutnya jenis kartu kredit berdasarkan afiliasi. Yang pertama ada kartu kredit affinity. Kartu kredit affinity merupakan produk kartu kredit yang terbit sebagai hasil kerjasama antara bank penerbit dengan berbagai institusi atau organisasi. Desain dan logo kartu kredit affinity biasanya dibuat khusus sehingga terkesan eksklusif. Yang kedua ada kartu kredit co-branding. Kartu kredit ini diterbitkan sebagai hasil kolaborasi dua brand. Biasanya bank penerbit dengan institusi atau merek lain, misalnya dengan supermarket, hipermarket, maskapai penerbangan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kartu kredit private label. Kartu kredit jenis ini merupakan jenis kartu kredit yang diterbitkan oleh bank penerbit sendiri tanpa menggandeng jaringan organisasi global seperti Mastercard atau Visa. Contoh dari kartu kredit private label ini yaitu BCA Everyday Card. Selanjutnya, yaitu mekanisme kartu bank. Mekanisme kartu bank yang pertama yaitu kartu kredit. Pada kartu kredit ini kita mengumpulkan total transaksi dan penagihannya pada akhir bulan. Mekanisme kartu kredit ini berbeda dengan mekanisme kartu debit. Saat melakukan transaksi, kartu kredit ini tidak memotong saldo, melainkan pihak bank mencatatnya sebagai hutang. Hutang inilah kemudian yang wajib nanti dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua, mekanisme kartu debit, yaitu menarik uang langsung dari tabungan saat transaksi dilakukan. Yaitu yang pertama itu mekanismenya digesek pada mesin EDC, lalu saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Untuk keamanan penggunaannya, biasanya bank itu meminta nasabah untuk memasukkan PIN ke mesin EDC saat melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu fungsi kartu bank. Fungsi kartu bank yang pertama itu dapat digunakan dengan praktis dan nyaman. Yang kedua, membantu dalam keadaan darurat. Yang ketiga, memudahkan mengatur anggaran keuangan. Yang keempat, relatif aman. Yang kelima, memberi perlindungan tambahan atas pembelian. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran lebih terlacak. Selanjutnya yaitu payment point. Payment point merupakan jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulannya dengan jumlah transaksinya yang relatif kecil. Tujuan dari payment point yang pertama yaitu untuk membayar tagihan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, mempermudah pembayaran tagihan penyedia jasa. Dan yang ketiga, yaitu membantu perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang bank garansi. Bank garansi merupakan jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin, dalam hal ini nasabah yang bersangkutan itu cedera janji atau bisa disebut dengan uang prestasi. Selanjutnya yaitu tujuan bank garansi. Yang pertama, tujuan bank garansi bagi bank.
Bagi bank tujuannya yaitu memberikan bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti tender. Yang kedua, bagi pemegang jaminan. Bagi pemegang jaminan atau pemberi pekerjaan. Bank garansi ini merupakan untuk memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjaminnya melalaikan kewajibannya. Karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dan pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi. Yang keempat yaitu memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berhubungan usaha baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi bank garansi. Fungsi bank garansi ini yang pertama bagi kreditur atau penerima jaminan. Bagi kreditur, bank garansi ini berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Fungsi yang kedua yaitu bagi debitur atau terjamin. Bagi debitur, bank garansi ini berfungsi sebagai saran mendukung untuk pemberian jaminan kepercayaan kreditur bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada waktunya sekalipun ia berhalangan untuk memenuhinya. Fungsi bank garansi seperti itu memperlancar transaksi yang dibuatnya. Yang ketiga, fungsi bagi bank atau penjamin. Bank garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan krediturnya dan memperoleh biaya-biaya yang harus dibayarkan nasabah serta adanya jaminan lawan atau kontra garansi yang diberikan, maka kredibilitas bank yang juga akan meningkat. Baiklah, demikian video pembelajaran pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.